What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film terbaru asal Filipina yang berjudul Home Service. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Happy yang merupakan seorang mahasiswa keperawatan yang baru aja tiba dari kampung halamannya. Dia pun bertemu dengan teman kampusnya yang bernama Ryder. Ryder langsung terang-terangan kalau dia ingin berpusreng dengannya. Dan ternyata si Happy ini emang ayam di kampusnya cuy. Lantas mereka pun segera menuju ke Oyo terdekat. Singkat cerita, setelah beres, Happy pun menerima upah dari Ryder dan dia pun segera pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Happy kembali bertemu dengan 3 orang pria. Setelah ngobrol bentar, Happy pun memberikan kartu namanya yang kedoknya merupakan seorang terapi spa. Happy lalu kembali berjalan dan lagi-lagi dia pun diberhentikan oleh seorang wanita yang ingin menggunakan jasanya. Wanita tersebut dikenal bernama Prosius. Lantas setelah itu Happy pun diboyong ke rumahnya untuk melakukan terapi. Lalu karena nyambung diajak ngobrol dan punya tampang yang lumayan cakep, Prosius pun nawarin Happy sebuah pekerjaan untuk dijadikan model. Prosius pun menjanjikan penghasilan yang cukup tinggi untuk seorang pemula kepada dirinya. Happy pun seneng banget dan menyetujui tawaran Prosius itu. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Happy kembali mengunjungi rumah Prosius untuk menunaikan janjinya. Di sisi lain, Prosius tiba-tiba dihubungi seorang temannya yang menagih utang padanya. Namun karena belum memiliki cukup uang, dia pun menutup telepon tersebut dan juga mengganti nomor SIM-nya. Lantas Prosius pun keluar dan menemui Happy. Mereka segera naik ke lantai 2 yang juga merupakan studio pemotretan mereka. Sembari menunggu sang fotografer, mereka pun berbincang-bincang sejenak di teras. Happy pun nyeritain soal pekerjaannya kepada Prosius. Lantas gak lama kemudian datanglah Leo dengan kameranya. Dia pun segera mempersiapkan beberapa peralatan fotografernya serta mengatur lighting terlebih dahulu. Sementara itu Prosius segera bergegas untuk memake up wajah Happy agar terlihat lebih cerah. Dari sini Leo tak henti-hentinya menatap Happy dari kejauhan. Dan kayaknya doi mulai suka sama model barunya itu cuy. Setelah beres, Leo pun segera melakukan tugasnya dan mulai memotret Happy dengan profesional. Di hari pertama ini rupanya mereka casting aja cuy. Jadi si Happy belum menerima bayaran sepeser pun. Lantas begitu Happy balik, Leo dan Prosius malah melaksanakan perpusrengan duniawi dengan sangat menggebu-gebu. Dan ternyata Prosius dan Leo memang menjalin sebuah hubungan. Dan setelah beres, Prosius pun langsung izin keluar karena mau berolahraga di sebuah gym. Di sore harinya, Happy yang berada di asramanya mendapatkan telepon dari Leo dan bilang kalau dia ingin menggunakan jasa spa darinya. Happy pun diminta untuk datang ke tempat Prosius karena dia masih berada di sana. Dan singkatnya, begitu sampai di sana, Leo pun menunjukkan foto Happy yang sebelumnya udah dia cetak cuy. Leo pun memuji parasnya dan juga semongkonya. Akhirnya karena Happy gampang baper nih, mereka pun lanjut berpusreng sampai senja mulai tenggelam. Setelah beres, Leo pun masuk ke sebuah kamar yang terkunci dan di sana ternyata dia merekam melalui CCTV pas mereka lagi berpusreng cuy. Entah apa maksud dan tujuan Leo melakukan ini, tapi yang pasti si Leo kayaknya punya niat jahat nih cuy. Lantas ketika tengah malam, Prosius pun terbangun dari tidurnya. Dia kemudian turun dan punya kunci juga nih buat masuk ke kamar rahasianya Leo. Dia lalu memeriksa PC-nya dan menemukan rekaman Happy yang lagi dipusreng. Dia juga mendengar percakapan di antara mereka. Dan mengetahui hal itu, Prosius pun terlihat benar-benar kesal kepada mereka. Singkat cerita, pada keesokan paginya Happy kembali datang ke tempat Prosius. Dia pun dibuatkan juga sarapan pagi oleh dirinya. Lalu gak berselang lama Leo juga datang. Dan setelah itu Leo pun memperlihatkan foto-foto Happy yang kemarin dicetak kepada Prosius. Dan si Happy berpura-pura seolah dia baru mengetahuinya, padahal kemarin dia udah tahu ya kan.
Sementara Leo dan Happy berada di studio, Procius bertemu dengan seorang pria asal Jepang bernama Gary. Dia pun memberikan foto Happy kepada Gary dan Gary memberikan sejumlah uang yang lumayan banyak cuy. Sepulangnya bertemu Gary, Procius pun langsung mengajak Happy untuk belanja minuman dan bersiap untuk merayakan ulang tahunnya Leo. Sambil jalan, Procius pun mengatakan bahwa dia bisa tinggal di rumahnya, hitung-hitung juga untuk menghemat pengeluarannya. Happy pun happy banget ditawarin untuk nginep di rumah itu. Lalu Procius memujinya dan bilang kalau dia akan menjadi sangat populer. Di rumah terlihat Leo yang baru aja beres memasang CCTV di ruang tamu. Dia nampaknya kembali merencanakan sesuatu. Dan akhirnya tepat di malam hari, mereka bertiga pun berkumpul di ruang tamu dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Nah akhirnya begitu udah mulai teler nih, Leo pun menang banyak karena dia bisa tarung 3 sekaligus cuy. Wah anjir, bener-bener hoki nih orang. Lalu singkat cerita, pada keesokan harinya Happy kembali bertemu dengan Ryder di kampusnya. Dia pun bilang kalau dia kemarin mencarinya di asrama. Dia bilang kalau dia pingin ngajakin Happy ke Oyo lagi. Namun di sini Happy pun menolaknya sembari bercanda dan bilang kalau dia akhir-akhir ini lagi sibuk banget. Dan juga cerita kalau dia akan menjadi seorang model yang terkenal. Dan setelah itu dia pun meninggalkan Ryder. Singkat cerita, pada malam harinya, rumah Procius tiba-tiba didatangi banyak polisi. Happy yang sebelumnya ditawarin tinggal di situ sama Procius, dia pun datang ke rumah itu. Namun para polisi mengatakan kalau mereka membutuhkan keterangan darinya. Dia pun diajak masuk dan para polisi cyber itu lalu menunjukkan 2 buah video ketika Happy lagi nganu sama Leo, yang mana semua itu terdapat di black market katanya. Rupanya polisi itu berhasil mengetahui titik koordinat Leo berdasarkan dari alamat IP yang digunakannya. Happy pun akhirnya dibawa ke polsek untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu tiba-tiba muncul Gary di dalam polsek. Happy mengatakan kalau mereka sama-sama belum mengenal. Lalu si sersan yang bernama Calvin pun memanggilnya. Namun setelah itu dia malah ngajakin Happy untuk terbang ke Oyo terdekat. Mereka pun melaksanakan perpus rengan duniawi saat itu juga. Dan setelah beres, Happy pun langsung bergegas. Dan ternyata sebelumnya dia sempat melakukan perekaman di kamar tadi bersama Gary cuy. Sementara itu di sisi lain, rupanya Leo dan Procius aman-aman aja nih. Dia pun ngelewatin studionya dan memang lagi diperiksa sama polisi. Leo kemudian balik ke kosannya dan langsung mengambil semua barang-barangnya. Lantas beberapa minggu berlalu, terlihat Procius yang kayaknya lagi mau mencari target baru yang bernama Joy. Lalu dari kejauhan nampaknya si Happy sedari tadi sudah meninjau mereka berdua. Dan singkatnya lagi-lagi, model itu pun kembali direkam oleh Leo ketika sedang melaksanakan perpus rengan duniawi cuy. Lantas pada keesokan malamnya, Happy mendatangi kosan Leo dan menyapanya. Dia bersikap santai seakan gak terjadi apa-apa di antara mereka. Dia hanya bertanya kenapa Leo dan Procius meninggalkannya. Leo menjawab bahwa hanya terjadi sedikit masalah dengan pemilik kontrakan yang kemarin dijadikan studionya. Nah rupanya Leo di sini menganggap kalau Happy nggak pernah tahu apa-apa dan dia juga nggak tahu kalau Leo dan Procius sekarang masuk daftar pencarian polisi cuy. Dan setelah berbincang sejenak, Happy pun pergi dari sana. Lantas keesokan paginya, rupanya si Joy ini merupakan teman asramanya Happy cuy. Happy pun memberikan sebuah bolpen yang sudah dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk merekam. Keesokan harinya Happy bertemu dengan Calvin si polisi. Dengan video mereka yang dikantonginya, Happy pun bisa mendesaknya untuk melakukan sesuatu hanya dengan menakutinya melalui video mereka. Happy meminta untuk dibebaskan dari daftar pencarian polisi dan sebagai gantinya ia akan membantu Calvin untuk menangkap Procius dan juga Leo. Lantas Happy pun menunjuk Procius yang ada di cafe itu dan memberitahu Calvin kalau dia adalah dalang di balik ini semua. Singkat cerita, Calvin menghampiri Procius yang saat itu sedang bersama dengan Joy. Dia pun berpura-pura menanyakan tentang studio foto terdekat dari cafe ini. Dan ketika Happy sedang memberitahu Calvin, di sini Joy pun terpantau sedang menggunakan bolpen modifikasi dari Happy. Dan lalu ketika si Calvin pergi, kelihatan banget nih cuy kalau Procius mulai tertarik dengan ketampanannya si Calvin.
Lantas setelah itu Joy diajak Prosius untuk ikut dengannya menemui Leo. Mereka pun masuk ke studio Leo yang baru dan Joy mulai kembali menyalakan bolpennya. Lalu malamnya setelah beres berfoto, Leo pun mengantar Joy ke tempat fotokopi. Dan lagi-lagi di sana mereka bertemu dengan Calvin. Calvin pun kini bisa tahu di mana letak keberadaan kedua biang kerok ini. Lantas keesokan harinya, Calvin dan Happy pun bertemu dan mereka mulai merencanakan sesuatu. Kini bukti kuat pun sudah mereka dapat. Lantas di sebuah gym, Happy pun mendatangi Prosius dan dia menunjukkan beberapa bukti obrolan yang sebelumnya didapat dari Joy. Karena sudah didesak, Happy pun mengajak Prosius untuk bekerja sama. Lalu malamnya saat mereka berdua merencanakan untuk melarikan diri lagi, dari kursi belakang Happy pun muncul. Dia kemudian meminta tas berisikan uang yang selama ini mereka dapatkan selama menjalankan modusnya. Mereka berdua kemudian diarahkan ke jalan persawahan dan kemudian si Happy pergi meninggalkan mereka. Lantas gak berselang lama, Calvin tiba dan langsung mengamankan keduanya. Namun kedatangan Calvin yang hanya seorang diri membuat si Leo memberanikan diri untuk melawannya sampai senjatanya terlempar di dekat Prosius. Namun di sini si Prosius bukannya menjedor si Calvin doang, tapi juga keduanya sampai mereka berpulang ke dunia anime. Lantas ketika wanita itu akan melarikan diri, tiba-tiba si Happy muncul dan langsung memulangkannya ke dunia anime. Lantas keesokan harinya Happy pun bisa kembali bernafas lega karena kini semua permasalahannya sudah selesai. Udah gitu duit juga banyak ya kan. Dan setelah itu filmnya pun selesai.